Oke, silakan bertanya. Oke. Kalau kemarin kan di kelas SD itu ada ditunjukkan narik local time ya sama server time. Nah, apa bisa kita narik data untuk jadi candle itu kita bisa tahu bukan cuma tanggal atau jam tapi nama hari. Katakanlah Senin, oh ini candle hari Senin, hari Selasa gitu. Oh iya, ada. Itu time day of week. Nah, kalau kita udah time day of week, lalu time current ya, time day of week, time current, ini maksudnya hari apa sih di time ini, hari apa sih ini? Mau jam, mau menit, mau detik, masukin di sini ya, dia akan beritahu time day of week-nya. Jadi time day of week 1, 2, 3, nah ubahlah itu ke teks gitu. Jadi kalau nyambung bisa ya. Ya. Ini kan 0 means Sunday ya, jadi mulai dari Sunday ya, karena hari itu memang permulaannya adalah Sunday, Monday lalu seterusnya. Kalau 0 berarti itu Sunday. Ya gitu ya. Tapi itu ikut harinya server ya? Terserah mau harinya apa, mau hari yang kita tulis manual juga bisa. Oh, oke. Ya, gitu. Harinya apa yang mau kita buat bisa, harinya JMT bisa, gitu. Harinya apa saja. Oh, oke. Sama satu lagi, kalau saya lihat kemarin itu sempat lihat-lihat di reference itu ada kita bisa nampilin high low hari ini, open low close candle hari ini. Kalau kita mau lihat high dalam bulan ini gitu gimana ya? Oh iya bisa. Atau bulan kemarin gitu. Iya, tinggal ini aja. IHI dari monthly. IHI dari periodnya, time periodnya bikin period monthly kan. Ini kan period berarti apa ya? Monthly. Ya, bisa kan? Dari nol. Oh iya. Nah, iya kan? Dari monthly. Atau dari sejumlah candle tertentu bisa highest. Ya, tapi itu di SMP aja. Oh iya. Atau nanti tonton aja pelajaran di SMP yang sudah lalu. Yang mengenai objek juga kayaknya. Itu di situ juga ada highest. Oh, Oke, nanti masuk saya ke coba lihat. oke. Masuk ke pelajaran Belum. SMP ya. Kalau ada lagi pertanyaan boleh nanti di kelasnya SD-nya. Oh iya. Dan Oke, kalau makasih. misalnya mau minta saya, ayo kita ajak Suhu untuk kelas untuk tanya jawab atau apa, silakan gitu. Ajak yang Oh lain. iya. Kalau ada minimal 20 saya mau. Oh iya. Oke, makasih. Makasih. Oke, masuk ke SMP. Gimana tugasnya? Apa kesulitan? Boleh mungkin share. Kita mulai dengan tanya jawab. Kalau saya lihat belum banyak yang kasih tugas. Suhu, Ya, aplikasinya setelah dapat itu untuk apa sih sebenarnya dengan kita tahu bukanya jam London, bukanya jam London, aplikasi nanti kemana Suhu? Bukan urusan saya. Jadi saya nggak ada mengarahkan apa gitu. Kita mau latihan coding aja. Tidak ada mau hubungannya dengan trading. Oh berarti nanti enggak. Justru dari kalian ada pemikiran soal trading, bagaimana saya bisa terbantu? Apa MCL-nya? Begitu. Bukan sebaliknya. Gitu. Tetapi mungkin aja ya. Walaupun ini bukan urusan kita di coding, mungkin buat sebagian orang itu dia perlu melihat pergerakan atau range hari demi hari dari setiap market. Misalnya dia perlu membiasakan, kalau market Eropa ternyata seginilah dia pipsnya, biasanya begitu. Dan kalau ada news atau kalau hari Senin biasanya seperti ini, mungkin begitu. Itu pun mungkin, tapi saya nggak ngarahkan kemana-mana gitu, Pak. Oke, Kita hanya, sip. ya, oke. Nah, mungkin ada yang lain. Yang sudah selesai mengerjakan tugasnya.
Jadi saya bingung kalau misalnya mau lanjutkan pelajaran, tetapi tugas yang sebelumnya belum selesai gitu, atau ada kesulitan dan yang kesulitan tidak bertanya. Jadi saya bingung kalau mau mulai apa yang mau kita lanjut. Atau kalian mau belajar apa gitu misalnya? Lanjut yang kemarin aja Suhu, yang tadi saya tanya Suhu, yang membuat trend line secara OBJ create gitu, Ah, tapi bisa apa namanya, bisa mengabaikan yang nggak penting gitu. Oh, bagaimana nggak penting itu bagaimana gitu. itu bukan urusan coding. Jadi urusan coding itu adalah bagaimana membuat deskripsi menjadi coding gitu. Nah, tapi setidaknya barangkali ya bisa buat zigzag. Ya, gede sekali. Nah, mungkin saja ini bisa dibuat seperti ini. Nah, maksud Bapak, dia hanya akan membaca ini, gitu ya. Ya, betul. Sedangkan yang di sini tidak dibaca. Ya, betul Suhu. Diabaikan berarti itu tidak membentuk trend line yang tepat begitu. Oh, tapi apa? Kan di coding itu kan dia hanya perintah begitu, dia nggak punya perasaan gitu. Harus disebut angka. Apa yang membuat, apa ketentuannya sehingga dia boleh diabaikan? Atas dasar apa? Karena sedikit, maksudnya sedikit itu berapa? Gitu. Kan begitu juga, Pak. Kalau dibilang sedikit ya sedikit itu berapa? Supaya sama ke semua juga. Karena mikirnya dia begitu. Kan sebenarnya robot itu atau indikator itu kan kita yang buat. Jadi pemikiran kita yang di situ. Jadi pemikiran kita itu yang perlu kita deskripsikan sehingga bisa jadi coding. Misalnya ini nih, kalau lewat sedikit, sedikit itu berapa? Dia nggak bisa kita tulis sedikit. Nah, sedikit itu harus disebut. Misalnya 10 pip atau berapa persen, nah gitu. Nah, gimana Pak? Kita bingung di situnya Suhu. Nah, karena kan kenapa? Karena tidak ada rules yang ini. Biasanya begitu. Ada dulu-dulu ya pesan robot mau seperti ini. Misalnya menggunakan sedikit, banyak, jangan terlalu. Aduh, nggak bisa. Angka, sebutkan angka. Seperti itu. Kalau misalnya seperti ini menurut saya, ya, kalau bisa disebut sedikit itu barangkali menurut persentase dari jaraknya, misalnya dari jarak sini ke sini itu berapa pips, ya, misalnya 100 pips, maka kalau 10% dari 100 pips itu ya dianggap tidak perlu dihitung, nah, misalnya. Jadi kalau ini 10 pips, maka ya trendline ini tetap. Tapi kalau sudah lebih dari 10 pips atau lebih dari 10%, maka dia akan berubah dari sini ke sini, misalnya. Misalnya begitu dia. Jadi ketentuannya apa, baru itu menjadi coding. Karena kan bisa subjektif juga itu semua. Nah itu kebanyakan Pak. Sedikit itu, enggak banyak Pak. Jadi apa dasar kita gitu. Oke, saya coba baca. Ada mungkin pertanyaan. Rectangle digambar dari high low-nya. 1 pukul 7 pagi, panjang ke kanan sampai pukul 23. Bisa nggak Pak, sementara candle ke kanan belum terbentuk? Ya bisa. Tinggal jangan sebutkan jamnya, tapi tambahkan jam ke situ. Jadi jam 7 pagi, tambah berapa jam totalnya? Tambah 14 jam. 14 jam berarti 14 kali 60 kali 60. Kemarin ada kan di sini. Tapi kemarin bagus, ada yang bagus sudah lengkap semua dengan market session yang lain, tapi ada yang tidak kasih.
Contohnya itu kemarin di sini ini. Ya, London Start ya. London Start ini dia time-nya period hari ini. Tapi kalau bilang sudah jam 7 ya berarti hari ini ditambah 7 kan? Itu startnya. Hari ini ditambah 7 itulah startnya. Misalnya di sini tambah 7. Nah, itulah startnya. Berarti mau jam 23, berarti harus tambah berapa itu? Berapa jam? Berarti 16 jam. Ya, tambah 16 di sini. Yes. Sini untuk N-nya berarti dari kapan sampai kapan kan? Startnya adalah ini ya. N-nya adalah ini 16. Begitu. Oh, oke. Mohon diulangi untuk menggunakan e-highest. Oke, e-highest itu begini dia. Saya delete juga ini. Oke. E-highest. Jadi e-highest itu adalah untuk mendapatkan harga dari serangkaian candle. Misalnya dari candle sini sampai candle sini gitu. Gimana untuk mendapatkan harga tertinggi dan terendahnya? Itu dia ibarsif. Kita lihat di sini. Tapi itu adalah nomor candlenya ya, bukan harganya, bukan harga candlenya. Nah, ibarsif ini ibarsif. Search for a bar by its time. Oke. Oh sorry, ibarsif, bukan e-highest ya, sorry. Nah, saya pemikirannya tadi high. Dia mendapatkan nomor candle dari menurut waktu. Menurut waktu. Jadi kita tahu waktunya, tetapi kita nggak tahu nomor candlenya. Maka kita cari nomor candle berapa itu dengan cara ini inputnya pair berapa, lalu mau period berapa, lalu time-nya apa, gitu. Nah kita mau persis waktunya juga bisa persis. Jadi kalau ada koma menitnya, maka dia harus persis. Kalau enggak dia nggak dapat gitu. Nah, itu maksud dari ibarsif. Apa sudah dipahami, Rafael? Ibarsif. Oke. Nah, kemudian e-highest. Nah, kalau untuk e-highest itu adalah harga tertinggi dari serangkaian candle. Harga tertinggi dari serangkaian candle. Mulai dari mana sampai mana? Nah, ini e-highest, harga tertinggi. Berarti e-highest ada juga e-lowest, ya ada. E-highest. Nah, ini. E-highest ya. Ini harga tertinggi, e-lowest, harga terendah gitu. Harga terendah. Tapi kalau bilang harga tertinggi, maka harga tertinggi dari mana? Apakah harga tertinggi dari high, harga tertinggi dari low pun ada. Kan masing-masing candle itu ada low-nya, kan ada OHLC ya, open, high, low, close. Nah, harga tertinggi dari mana? Itu juga harus kita tentukan. Harga tertinggi dari tertinggi. Bukan tertinggi, harga tertinggi dari high. Harga tertinggi dari tinggi. Ya, harga tertinggi dari tertinggi candle gitu juga ya. Harga tertinggi dari tertinggi. Nah, parameternya ini dia. Nih, parameternya ini. Ya, kita pisahkan dulu. Tapi dia e-highest ini mendapatkan nomor candlenya, bukan mendapatkan harganya. Jadi e-highest harga tertinggi dari pair apa, di period mana, ya. Yang mana mau tertinggi apa? Apakah tertinggi high-nya, tertinggi open-nya, tertinggi close-nya, atau tertinggi apanya? Nah, kita tulis di sini tertinggi harga tingginya. Lalu berapa jumlah candle-nya? Mulai dari candle mana gitu ya? Kita cari. Mana tadi reference? Nah, ini.
Mau start dari candle mana? Ya, kita bisa tentukan mau start dari candle mana dia. Start dari candle 20 sebanyak berapa? Nah, gitu. Jadi di sini adalah jumlahnya. Apakah misalnya 10 mulai dari candle 20. Berarti yang dihitung adalah candle 20, 21, 22 sampai ada 10 candle yang di evaluasi dihitung. Gitu maksudnya. Oke, dipahami mengenai IHS-nya? Oke, paham. Sudah coba time 0 plus 10, nggak mau molor ke kanan. Nggak mau menggambar ke kanan ya. Harusnya mau sih menggambar ke kanan. Kita coba ya. Kita coba. Ini kemarin, oke, di hari ini, harusnya hari ini, ya. Kita coba hari, oh bukan hari inilah, hari kemarin, berarti 1. Saya cek dulu T1, T2, T1, LD start. Nah ini saya coba candle 1 ya, berarti candle kemarin ya. Oh, nggak apa-apa, coba dulu gambarnya. Lalu mendapatkan nomor candlenya dari time itu. Dapat nomor candlenya. Berarti itu adalah startnya. Ini adalah startnya ya. Lalu harga high-nya, dapatkan harga high-nya, lalu dapatkan juga harga lowest-nya. Nah, kita langsung di sini. Harga kedua. ILO. Simbol period 1 dari lowest. Harga terendah. Period 1 mode low. Nah, cuman itu harusnya ini adalah startnya ya. Dan jumlah candlenya itu menurut mana tadi? Nah ini total jamnya berarti 9 harusnya. Berarti totalnya ada 9 lalu koma dengan candle. Lalu draw. Ini show me apa ya? Oh iya, yang beda. Nah ini belum kita aktifkan. Oh iya, kita save as dulu. Ini jadi kelas ketiga. 3 ini tanya jawab dan baca indikator. Tanya jawab. Oke, SMP ini SMP 3. India. Mari kita cek daily, harusnya di sebelah kanan. Ini. Oke, ini periodnya. D1.
Ada start. Nah, di sini kita tambahlah candle ya. Atau day. Day kalau day 0 berarti day. Sehingga di LD start ini kita harus tulis day 0. Apakah ada dipanggil day 0 di tempat lain? Draw London nggak ada. Saya harus hapus dulu semua objek. Oke, sudah dengan cara ini. Oke. Suhu videonya nggak bergerak ya? Oh, sorry. Ya, sorry. Ya, makasih sudah ingatkan. Oke, kita masuk, kita ubah ini day. Kita buat period di sini ya. Day. Oh ya, saya buat nggak pakai default ya. Sini. Lalu saya tambah parameter day untuk menentukan hari keberapa. Lalu, oh iya, ini kemarin ini 9 dulu kita buat. Dan ini kayaknya 9. Ya. Lupa ini kemarin itu hari keberapa. Ya, contoh saja lah, nggak apa-apa. Jadi nanti kalau jam yang validnya dicek aja. Iya nih, udah. Jadi dia dapat di sini. Itu hari ke-0. Nah, kalau hari ke-1, hari ke-0. Oke, kita tambah sekarang bukan 9, tapi 19. Nah, bisa kok itu. Kita tambah 29. Artinya bisa ke kanan bisa digambar. Jadi bisa itu Mas Ahmad. Ya. Jadi kalau mau ke samping harusnya ya memang bisa seperti itu. Jadi pertanyaan tadi terjawab ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oh iya, ini untuk supaya nggak ada objeknya, drawback-nya mana ya untuk rectangle. Saya juga nggak selalu ingat semua. Dan ini hanya perlu sekali memeriksa sebenarnya. Supaya nggak ada gambar di belakang, maksudnya supaya hanya garis saja. Fill, oh ya ini. Fill-nya, filling rectangle with color. Mana nih? Oh iya, prep fill. Oke, mana ya? Kok fill nasi dia begitu? Filling rectangle with color in the background. Light. Style rectangle color. Apakah ini belum dieksekusi? Nah, kalau saya bisanya sih begini. Asal aja saya buat di situ. Apakah sampai ke sini perintahnya? Saya cek. Oh iya. Berarti, oh iya, sampai ke sini berarti. Jadi kotak rectangle blue harusnya ada yang bisa beritahu kenapa backnya false?
Sepertinya harus true, Om. Objek fill. Kan fill katanya, di fill enggak? Oke, ini kita buat secara manualnya. So, nggak ada di manualnya. Mungkin harus dikeluarkan terus dimasukkan kembali suhu. Oh, enggak sih. Enggak. Karena kalau kita hapus misalnya perintah ini, harusnya dia terhapus. Karena ada tadi objek delete. Kan? Hilang dia. Jadi, betul kok. Ya, tapi yang seperti ini hanya sekali sih dilakukan. Cek. Set integer. Set integer. Back. Width. Style. Mungkinkah saya harus buat garisnya? Color. Object. Style. Style solid. Setelah ini, kalau ada yang apa namanya, kalau ada yang enum atau ya seperti ini, sebenarnya bisa aja kita buat hanya angkanya, misalnya angka berapa gitu, urutannya kan itu ada urutannya. 0, 1, 2 gitu. Jadi angka pun kita gantikan sebenarnya bisa juga. Saya tidak tahu kenapa tidak bisa. Coba di false-nya, fill-nya dihapus. Kalau dari pengertian fill-nya harusnya itu dia, berarti saya rasa ini harus di style sih. Harus ada style. Karena style itu menentukan garis ya. Back. Ya. Oke, berarti ini harus sama-sama false. Berarti dia kalau garis dia harus di depan. Nggak bisa di belakang. Begitu maksudnya berarti ya. Kalau garis dia harus di depan. Ya, dan memang kelihatan dia memotong di sini. Oke. Ini highest harusnya dia sampai ke atas, tapi dia kenapa nggak sampai ke atas? T1, T1, T2. Highest dari mode high. Oh iya, hanya 9 candle yang saya cari ya. Hanya tentukan second candle, padahal mulai dari sini. Padahal di setting yang tadi ini kita buat banyak. Gitu kira-kira seperti itu. Tapi ini low dari mana? Di ke belakang. Harusnya T2-nya bersih. Oh iya, harusnya T2-nya. Harusnya T2-nya karena mulai dari mana sampai ke mana. Nah, gitu dia.
mulai dari 0 sampai, jadi dia hitung mundur gitu ya, bukan hitung maju. Jadi misalnya kita mulai dari sini sampai ke kiri terus gitu dia. Oke. Oke, jadi selanjutnya udah bisa dikerjakan, tinggal mengganti ini aja. Draw. Oh iya, looping. Pasti sudah tahu looping kan? Harusnya sudah tahu looping. Nah, untuk looping berarti kita harus buat parameternya di sini. Datetime T1, T2. Integer. Nah, D. Dan ini kita ganti dengan D. Lalu untuk grafiknya, oke, string concatenate aja di sini namanya. Oh, sorry. Atau simpelnya sebenarnya bisa plus saja. Plus D. Tapi ini harus diubah ke string. Oh, parameter count. Oh iya, di sini harus di 0 ya. Ini jangan kita buat lagi 20, tapi lebih ke realnya ini tambah 9. Lalu ini D, defaultnya kita isi 0. Lalu D ke sini ini tambah D. Nah, cuman ini ada implicit conversion from string, from number to string. Maka kita tulis saja di sini string. String begini boleh, atau string yang mengapit dari variabel. Sama aja. Nah, jadi oke, silakan. Kenapa tadi harus dikasih 0 ya, Suhu? Saya kurang paham. Yang mana? Yang di variabel ini? Key and draw LD 0 sama D0. Itu nilai default itu. Jadi kita misalnya di sini nggak diisi boleh. Kalau ini misalnya D0. Nah, kalau nggak diisi misalnya parameternya, itu bisa. Berarti dia pakai nilai default 0. Berarti dianggap 0 dia. Tapi kalau misalnya seperti ini nih, kita nggak kasih nilai default, lalu kita panggil dia tapi nggak buat apa-apa, ya dia error gitu. Ya, kau harus isi gitu. Dia minta ini harus diisi. Itu maksudnya. Oke. Maka di sini ya fix lah dia ke 9. Atau tentukan dia time 1, time 2, candle 1, candle 2. Ya, candle 1, candle 2. Mungkin ini lebih baik saya tulis time. Time 2. Nah, kalau seperti ini maka bisa saya blok. Kita kontrol H untuk mengubah semua T2 menjadi time 2 di selected text only. Replace all. Kemudian bisa juga mengubah T1 menjadi time 1. Jadi enggak satu-satu kita ubah, dan perubahan pun bisa lebih tepat. Nah, sudah dapat candle 1 dan candle 2, maka bisa kurangkan. Coba saya buat dulu. Load candle 1. Lalu candle 2 itu candle. Oh iya, ini baru candle. Candle 2. Oh ya, candle 1. Oh, time-nya belum saya ubah. Jadi 16 ke 7, candle 16 ke candle 7. Maka di sini adalah candle 1 kurang candle 2.
Nah, jadi Sarah posisi ini. Tanggal 1 barang tanggal 2 mulai dari tanggal 1. Nah, tapi kenapa begini bentuknya ya? Kemarin itu kita plus 7. Kayaknya ini 8 deh. Ini 9 ya. Apakah ini terbalik? Ini jadi coba-coba ini. Soalnya saya hitung bingung perhitungan itunya. Time-nya. Saya sudah lupa jam berapa. Nah, ini pas begini. Candle 2. Ya. Nah, kita sudah dapat, maka itu day 0. Nah, kalau day 1, nah, jadi gampang ya, day 1. Kemudian day 2, nah, maka untuk membuat banyak, tinggal looping aja. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari mau berapa hari, misalnya 20 hari. Lalu i plus, maka n draw London i gitu. Compile, maka udah tergambarlah semua sesuai dengan harinya. Ini jamnya nggak pas ini ya, tinggal ubah aja jamnya di sini. Berarti sebenarnya nggak perlu kita sebut London ya, nggak perlu kita sebut London atau apa, kita hanya perlu sebut start dan durasinya gitu. Berarti di sini LD start ini adalah LD start day lalu integer start nggak boleh start. Jam durasi. Jadi di sini adalah mulai. Ini adalah mulai. Ini adalah durasi. Oke. Jadi kalau mau panggil London start, kita harus sebutkan durasinya. Nah, mulai dari durasi itu, nah berarti di sini juga integer jam memulai durasi. Ada yang mau check out ini. Oke, silakan Mas. Mulai durasi. Oke, di sini kemarin mulai durasi. Maka kalau memanggil di sini juga kita jadi mulainya jam berapa? Mulai jam 8. Durasinya ya 9 jam. Itu. Maka ini sudah diteruskan ke perhitungan dari jamnya. Compile. Oh, ini di contoh yang lain. Kita ini looping ya. Oh iya, sorry. Kalau misalnya kita mau ubah durasinya jadi 12 jam, nah otomatis dia berubah ke semua. Nah, kalau misalnya kita tahu, nah ini
London Draw jadi nggak pas nama fungsinya, lebih tepat draw session misalnya ya. Draw market session. Sorry, saya harus Ctrl H. Jadi semua diubah, bukan selected only, tapi semua. Ketiga. Nah, kemudian draw market session, kepanjangan ya. Tapi ya terserah lah mau buat apa. Bukan London. Start lagi ini market time lah misalnya. Start ya, market time. Oke. Kalau gitu tinggal kita copy saja ini. Ada yang mulai jam 8, tapi ada mulai jam 7, jam 3 misalnya. Durasinya tetap 9 jam, compile. Oke, ini persoalan. Karena di sini hanya day pemisahnya. Belum ada ke jam mulai. Nah, kita mungkin bisa tambah lagi. Tambah karena nama kotaknya ya, nama rectangle-nya. Kita buat lagi. Oh, nggak perlu. Day. Tambah. Dan mulai. Kalau mau buat lagi supaya beda lagi dengan durasinya adalah string durasi. Compile. Nah, dia sudah begitu. Nah, kemudian boleh juga untuk menyesuaikan warnanya. Maunya kita buat di sini warna apa gitu ya. Maka kita harus kirimkan informasi itu untuk menggambar kotaknya. Setelah P2 ada color. Nah, di sini. Maka ini kita buatlah di sini colornya ya. Color misalnya warna sama dengan defaultnya kita buat color aqua ya, defaultnya. Kalau nggak buat default juga nggak apa-apa. Sini warna. Maka di input di sini jadinya kita bisa buat warna ya, color apa misalnya brown ya. Sedangkan defaultnya jadinya warna. Nah, gitu. Mau tambah session lain lagi, ya tinggal dihitung-hitung aja. Perhitungannya sih ya gampang dibuat. Oke, ya, saya akan ke pertanyaan. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Oke, silakan. Untuk koma apa tadi default itu, kalau kita komanya misalkan kita kan dia butuh 4 parameter, tapi yang 2, 3, 4 ya 4. Terus kemudian kita cuma isi yang 1, 2, 3. Itu yang keempat itu kita kosongkan. Nah, itu komanya tetap harus ada atau tanpa koma dia udah langsung oke gitu. Nah, ini misalnya. Ini kan draw market session I89, hanya 3 kita isi. Nah, padahal parameternya 4. Nah, ketika sebenarnya kita panggil fungsi ini sudah langsung kok diberitahu. Nih, Jadi day-nya, lalu mulainya jam berapa, lalu durasinya. Nah, kalau kita buat koma lagi, nah diberitahu nih, udah ada nih di nilai defaultnya. Tapi memang itu integer ya. Sebenarnya angka integer ini juga kita tuliskan, juga sama warnanya itu. 167769 itu juga bisa kita tuliskan. Color aqua maksudnya. Oke. Ya. Nah, ini ada yang bilang kalau beda hari apa bisa? Ya, bisa karena walaupun beda hari tapi jamnya kan sama. Maksudnya hanya durasinya yang kita tambahkan. Beda hari pun dia memang beda hari untuk Indonesia.
Tapi kan total jamnya tetap gitu. Jadi makanya di sini durasi yang kita tambahkan, berapa jam sih itu sessionnya gitu, market session. Saya ada ini dapat, oke, my server time sama dengan broker time. Misalnya, oke, 4 hour faster from my local time. Oke, beda waktu lokal GMT 4 jam, artinya plus 7 kurang 4 sama dengan server biasa. If market open, apa ini? Kota lain jam berapa time servernya? Market buka selama 9 jam. Beda dengan Sydney. Lebih awal, oke. Beda dengan Tokyo. Ya, jadi yang kita atur, oke, saya baca lagi broker. Beda dengan New York lebih telat 10 jam dari broker. Jadi kita akan bisa tahu, sesuaikan aja ke jam broker kita, market session-nya, ya market time-nya. Ini bukan London N ini ya, tapi time N aja kita buat namanya. Nah ini mulainya ini adalah menurut jam broker, ya menurut jam broker, karena kita pakai adalah jam broker ini. Beda broker mungkin bisa beda, dan itu bisa dibuat setting di global untuk mudah mengubahnya. Oke, itu tadi cuma kalau suhu butuh data saja. Oh iya, oke. Saya belum cek-cek sih, tapi itu bisa diubah nanti. Perlu juga saya, kalau misalnya mau buat ini menjadi indikator yang fix, maka lebih bagus diperhitungkan juga dengan apa ya, daylight saving time, ya, karena ada juga daylight saving time di NQL-nya bisa kita hitung gitu. Kalau sekarang sudah ada lengkap itu sih. Oke, ada lagi mau bertanya? Daylight saving time itu apa, Suhu? Daylight saving time sebenarnya saya sudah lupa itu seperti apa. Intinya seperti ini, jam kita itu nggak fix sama dengan apa mereka, karena di sana kan musimnya beda. Mungkin kayaknya agak telat terbit mataharinya, kira-kira seperti itu, dan lebih lama marketnya atau lebih lambat marketnya. Beda dengan kita kan, di kita kan fix kan. Kalau kantor di jam 8 ke jam 5 sore. Walaupun matahari itu kadang ada saat-saatnya di mana lebih telat terbit dan ada lebih cepat terbit, kira-kira seperti itu. Nah, kalau di sana itu sangat berpengaruh. Jadi hubungannya dengan market session. Jadi ada hitungan daylight saving time. Ada pertanyaan ini. Dan, pertanyaan, satu void on timer berarti bisa diatur period ya. Misal saya mau tiap eksekusi tiap di H1, berarti void on timer 60. Sebenarnya nggak tepat begitu, karena lebih tepat itu di on tick. Lebih tepat di on tick. Kalau misalnya mau eksekusi setiap H1. Nah, kalau mau di on tick dibuat, di on tick. Nah, on tick di sini. Karena kalau mau eksekusi sesuatu pasti kita harus mengharapkan harga, ya kan? Maka harga candle itu terbentuk ketika ada perubahan harga. Jadi void apa ya? Jam lah gitu ya. Per jam lah, per jam. Eksekusi per jam. Kan kemarin bisa juga kita buat dengan filter ya. If filter. Kemarin kalau langsung volume ya, volume, if volume 0 lebih besar dari 1, jadi kalau bukan 1 lagi maka continue. Nah, ini bisa kalau EA itu di attach di hourly. Tapi kalau bukan, maka ini nggak berlaku, maka kita bisa buat dengan kita dapatkan if volume, pakai if volume. If volume simbolnya apa? Bisa disesuaikan.
Lalu periodnya langsung tentukan H1 dengan candle 0 gitu. Kalau lebih besar dari 1, maka continue. Nah, ini yang benar kalau mau dieksekusi per jam. Nah, disinilah perintahnya. Di sini perintah dieksekusi 1 kali tiap jam. Nah, itu kalau pakai filter volume. Tetapi kalau mau pakai filter waktu, bisa juga dengan cara, misalnya ini cara yang kedua ya. Kita pakai static datetime awal ya, waktu awal sama dengan time current. Nah, jika waktu awal tidak sama dengan, bukan time current, tapi harus tetap dengan periodnya di time. Ini mengenai 1 jam ya. Simbol itu bisa juga dengan cara begini ya, sesuai dengan simbol yang sekarang, atau tulis 0 juga bisa. Maksudnya itu sesuai dengan chart yang sekarang. Lalu period H1 candle 0. Kita dapatkan time-nya ya. Lalu kalau waktu awal tidak sama dengan waktu sekarang. Oh yes. Harus kita buat begini. Sekarang. If waktu awal tidak sama dengan sekarang, atau jika sama dengan aja deh. Jika sama dengan sekarang, maka continue. Artinya, statik itu maksudnya, statik ini hanya dieksekusi sekali saja saat deklarasi. Setelah itu dia nggak dieksekusi lagi baris ini. Jadi statik itu adalah variabel yang tetap diingat, tetap tersimpan. Walaupun dieksekusi terus berulang-ulang, maka variabel ini tetap disimpan. Nah, kecuali secara dibuat seperti ini. Sekarang. Jadi logikanya seperti ini. Ketika dieksekusi ini pertama sekali, ya, maka waktunya adalah, misalnya waktunya adalah 1, 2, 3, 4, itu time-nya ya. Di sini tadi ya. 1, 2, 3, 4. Ini ketika dicek, waktunya apa nih? 1, 2, 3, 4. Nah, ini baru pertama EA dijalankan. Lalu, berarti dieksekusi ini kan? Oke, waktu awal adalah sekarang. Berarti 1, 2, 3, 4. Lalu dibandingkan, waktu awal sekarang berapa? Baru saja kan di atas dikasih nilainya. Nah, sekarang waktu awal berapa? Ya 1, 2, 3, 4. Sama dengan 1, 2, 3, 4. Ya sama gitu kan? Berarti continue kalau sama. Berarti perintah di bawah ini tidak dieksekusi. Nah, lalu waktu berjalan terus, robot tetap jalan, lalu bukalah candle baru. Candle baru yang jam baru. Berarti waktu sekarang adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, masuk di perintah ini, nggak dieksekusi. Ini kan hanya dieksekusi sekali saja pada saat EA dijalankan. Sama seperti di on init gitu. Tapi ini hanya untuk variabel aja di sini. Nah, jadi dia tetap 1, 2, 3, 4. Lalu di sini muncul logika. Jika waktu awal, nah sekarang 1, 2, 3, 5. Sekarang, waktu awal tuh 1, 2, 3, 4 ini ya. Sekarang 1, 2, 3, 5. Berarti nggak continue, lanjut ke bawahnya. Nah, ketika di bawahnya, waktu awal itu jadi di set lagi. Oke, 1, 2, 3, 5. Nah, di sini perintah lain dijalankan. Nah, ketika selesai perintah ini dijalankan, lalu baru lagi kan ada waktu lagi atau ada perubahan harga lagi, maka dieksekusi ke sini. Nah, sedangkan candle-nya masih belum berubah, maka time-nya tetap 1, 2, 3, 5. Tadi yang waktu awalnya sudah berubah nih, bukan 1, 2, 3, 4 lagi, 1, 2, 3, 5 karena di set di sini.
Nah, maka masuk logika ini waktu awal berapa? 1, 2, 3, 5. Sekarang 1, 2, 3, 5. Oh, continue kalau gitu. Jadi bisa dengan cara volumenya, bisa juga dengan cara time-nya. Oke, dipahami ya? Paham, Suhu. Iya, oke. Jadi begitu untuk filter. Padahal kita bilang mau belajar membaca indikator. Oke, mari kita belajar sedikit indikator hanya untuk membaca saja. Semua indikator dibaca dengan I. Nah, ini langsung ada events. Nah, untuk membacanya sebenarnya selalu kita ke help, reference. Udah di sini sama contohnya sekalian. Kan? Jadi ya mudah aja diikuti dengan itu semua. Nah, sekarang mungkin ke e-custom karena ada beberapa. Indikator apapun bisa kita baca dengan e-custom. Nah, ini dia e-custom. Tetapi ada titik 3 ini yang perlu kita pahami. Kita masukin dulu variabelnya. Lalu time frame-nya. Time frame-nya bisa juga kita tulis 0. Maksudnya sesuai dengan time frame di mana ya dijalankan. Atau bisa kita tuliskan 60, berarti itu maksudnya menit. Lalu string name. Nah, ini harus nama persisnya. Jig. Job. Kemudian koma. Nah, setelah koma ini barulah parameter yang ada di indikator itu. Indikator apapun itu sama aja begitu caranya. Oke. Inputnya apa? Nah, tuliskanlah ini secara berurut. 12, 53. 53. Lalu setelah 1253, lalu koma. Nah, kalau sudah selesai settingnya, mau berapa banyak pun settingnya ini sampai berurut banyak sekali, tuliskan aja semuanya. Setelah selesai itu baru ke color-nya. Nah, inputnya tadi kan sudah, baru ke color-nya, warna. Nah, ini warna, berarti 0 ini ya. Nah, dia warna 0. Candle-nya, baru candle-nya. Jadi, ini settingnya ditulis semua, lalu setelah itu warnanya mau urut berapa. Kalau di sini kan misalnya ada 3 warna, ya udah mau warna mana yang mau dicek. Nah, kalau misalnya warna 0 ya tulis 0. Oh iya, saya masukin aja candle. Saya ubah dulu supaya lebih terang. Nah, berarti dia ada di candle ke berapa? 8. Candle ke 8. Double zigzag sama dengan, lalu kita coba alert harga zigzag. Ini di sini. Oke, kita compile. Apa itu yang salah? Oh iya, ini satu lagi komanya. Apa tutup kurungnya? Apa lagi yang salah? Siapa salah? Volume symbol period 0 lebih besar dari. Oh iya sudah kok. Lalu apa yang salah? Nah, ini asik nih. Simbol saya rasa ini bukan ini salahnya. Pasti ada salah di tempat lain.
Masa sih? If, nah, misalnya sekarang tutup. Masa itu salah sih? Must be used within some. Koma. Oh iya, continue. Return. Aduh, salah. Pantasan. Continue. Ya. Ya, kadang-kadang begitulah. Oke, ini dapat enggak ya? Nah, ini dapat dia 136577. Betulkah itu? Satu tiga enam ya, itulah itu. Hanya kita nggak persis bikin. Nah, ini kan. Jadi kalau persis itu ya di situ dia. Nah, itu kalau 8. Nah, kalau misalnya 7, nah tentu nggak ada. Tentu 0 karena dia nggak ada kan. Nggak ada zigzag di situ. Lalu kalau gitu, di mana dong kita cari? Ya, kita cari di misalnya di sini. 3, 4, 13 ya. Candle 13. 13. Harusnya ada dia. Nah, ya ada. Jadi itu untuk membaca indikator apapun ya begitu. Settingnya, lalu warnanya, lalu candlenya. Setelah nama nama indikatornya persis. Kalau ada spasi setelah nama, maka buat spasi setelah nama. Indikator zigzag ke chart, gimana caranya? Cara menampilkan indikator zigzag, ya tinggal klik 2 kali. Saya kurang paham cara menampilkan indikator zigzag ke chart. Ini Mas ini bercanda nih. Klik 2 kali aja, lalu masukin atau insert, ya di insert. Insert, indikator, custom, mau apa gitu. Zigzag ada. Menampilkan objek garis zigzag. Maksudnya objek garis bukan continue tapi return ya sudah. Oh ya, ini Mas Evan ini lama nih baru kelihatan, kayaknya ada mencoba coding tertentu ini. Cara membaca candle zigzag low high secara otomatis gimana? Oke, itulah tugasnya. Itulah tugasnya. Kan kita sudah belajar looping ya, kita sudah belajar yang lain-lain. Nah, jadi mendapatkan candle zigzag. Gini deh. Candle zigzag ya. Yang terakhir aja. Jadi kita, tapi ini bukan sebuah maksudnya bahwa ini benar gitu ya. Tapi kita mau buat yang begini. Nih, jadi kita buat dari sini. Kalau dapat yang terakhirnya, maka buat garis trend line dari sini. Dua terakhir aja. Nah, gitu. Jadi ibarat support resisten lah kira-kira. 2 yang terakhir. Jadi kalau 3 nanti ya kebanyakan kan. Tapi kalau mau buat 3 ya nah gitu. Jadi ya warnanya beda-beda lah. Support, resisten gitu. Atau 2 untuk resisten, 2 untuk support dari zigzag. Jadi setelah dibaca lalu dapatkan yang terakhir, yang 4 lah yang terakhir, lalu gambar ini buat garisnya. Buat garisnya. Karena tujuan kita mau berlatih MKL ya, bukan mau profit. Jadi profit ya terserah. Kalau misalnya ada ide mau buat sesuatu tapi ada kesulitan, oke, silahkan. Tapi harus beritahu dulu
kira-kira codingnya atau dalam bayangannya harus dibuat gimana menyelesaikan persoalan itu. Harus disebutkan dulu itunya, caranya. Kalau misalnya looping pun nggak tahu, terus baca indikator pun nggak tahu, yang segala macam nggak tahu gitu, tapi bertanya yang misalnya gimana cara buat begini, enggak, saya nggak bisa gitu. Maka kalau mau seperti itu, mungkin lebih tepat ke jasa pembuatan gitu. Nah, kalau saya sih nggak nawarin jasa pembuatan EA atau indikator atau apapun, nggak nawarin. Bisa minta jasanya. Atau kalau misalnya berharap, oh saya ingin bisa buat itu, maka belajarlah dari TK. Belajar aja, bermain dulu, gitu. Supaya nanti bisa membuat yang macam-macam itu. Nah, ini, apakah kita bisa mengubah tampilan zigzag di chart? Misal mengubah parameter di dalamnya. Oh bisa. Ini membaca ini nggak ada hubungannya dengan apakah chart, apakah zigzag sedang ada di chart. Nah, misalnya seperti ini, zigzag nggak ada di chart, tapi tetap aja dia dapat, gitu. Karena nggak ada hubungannya. Nah, itu tetap aja dapat, nggak ada hubungannya. Atau settingnya kita buat berbeda di sini, 30, ya jadi 0 kan, jadi nggak ada. Jadi nggak ada hubungan antara kita panggil di sini. Mungkin pertanyaan dari yang tadi bertanya mengenai cara memasukkan indikator ke chart itu adalah secara apa? Secara coding gitu ya. Itu sih nggak ada. Paling untuk apply apa ya, template. Jadi kita bisa save template, lalu apply template ke chart, itu bisa. Nah, paling begitulah mungkin caranya untuk memasukkan indikator ke chart. Oke, ada pertanyaan? Boleh? Sama. Ya, Suhu, saya tanya Suhu. Iya. Saya masih belum paham Suhu ya, misalnya kalau candle tanda kurung 1, 2, 3 itu kan candle pertama sama kedua, ketiga. Nah, kalau candle shift apa Suhu ya? Oh, sorry. Mohon maaf, boleh diulang lagi, gimana maksudnya? Kalau misalnya Suhu bilang kan, oh untuk baca candle kan, oke, candle pertama. Penomoran candle ya, candle 0 dulu, candle 1. Ya. Candle 0. Nah, kalau candle shift apa Suhu? Oh, candle shift. Candle shift, gimana itu ya tulisannya? Yang di candle buka kurung shift. Sierra, Hotel, India. Coba enggak, candle dalam buka kurung shift. Tulisannya candle enggak dapat saya. Candle enggak ada. Huruf besar. Candle. Nah, huruf besar ini enggak ada. Delta. Candle shift. Nah, mungkin kalau di sini, barangkali maksudnya misalnya IMA gitu ya. Ini ada shift gitu ya. Ini shift. Ya. Ini nomor candlenya. Itu nomor candle. Jadi nomor urutnya gitu, atau ya nomor urut. Misalnya terbaru ya. Gimana? Candle terbaru. Terserah. Itu pokoknya ini adalah parameter yang meminta nomor candle. Itu maksudnya shift. Oke. Bisa juga dengan custom ini barangkali di sini. Ini ya. Oh sorry, saya yang salah Suhu. Okay. Biasanya kan ada open 1, 2. Nah itu kan ketahuan. Nah ini open shift. Open. Nggak ada juga. Open. Buka kurung. Kurung apa? Kurung yang. Kurung kotak. Ya kurung kotak. Nah ini. Nah ini kan ada 1, 2. Nah ini shift Suhu. Iya, ini nomor sama. Shift itu setiap shift itu di sini ada keterangannya. Misalnya kita mau tahu apa pengertiannya, maka kita bisa
Aduh, ini tiba-tiba besar. Kita bisa baca nih, shift index of the value taken from the indicator buffer. Ya, sorry. Given of varies. Nah, kalau di ini ya, kalau di oh ya, mendapatkan apa ya, indeks buffer. Jadi mendapatkan dari indikator. Jadi artinya itu adalah candle. Ya. Jadi kita isi nomor candle. Oke. Terima kasih Suhu. Oke. Ada lagi, saya lihat dulu pertanyaan. Ada tiba-tiba besar ini. Ya. Ada lagi bertanya, bagaimana? Ya, mau. Bagaimana cara apply template TPL ke chart menggunakan coding? Oh, ya, template ke chart. Tiba-tiba chat ini besar sekali ya. Oh, ya. Oke. Satu lagi deh Suhu, boleh nggak Suhu? Iya, iya. Nah, saya kan lihat video Suhu itu kan yang sinyal bergaris potongan kan Suhu. Oh iya. Yang pakai MA, nah misalnya MA-nya kan sudah kita buat. Nah, terus kan ada untuk syarat bergarisnya itu kan pakai PMA ya, if PMA ya. Nah, saya paham kalau if buka kurung PMA itu apa ya Suhu? Itu fungsi apa ya? Nanti harus ini share screen. Bisa sekarang share screen kalau mau. Oh, bisa Suhu. Oke, sebentar ya. Ini untuk 30. Oke, saya stop share. Saya pause. Nah, ini kan misal sudah kita buat kan Suhu kan? Iya. Nah, ini sudah kita buat. Nah, yang saya tidak mengerti ini Suhu. Yang di sini if PMA itu apa Suhu? Oh, oke. Ya, jangan gerak lagi ya biar saya minta tolong dibuat dibesarin di tools supaya lebih besar kodenya. Yang di meta editor ada tools di atas. Bentar, saya. Iya, tools. Oke. Udah bisa itu sebesar itu. Ini minta tolong close navigatornya, minta tolong di close. Navigator apanya, Su? Ya itu. Ya, minta tolong di close. Oke, tunjukin yang mau ditanyakan. Ini Su. Oke. Di situ kan ada key NMA. Mana fungsi key NMA? Key NMA ini Su. Oke. Kalau key NMA, minta tolong yang description di bawah di close juga supaya lebih banyak kelihatan layarnya. Oke. Nah, agak naik ke atas supaya lebih banyak ini, agak naik sedikit, bukan, agak turun berarti maksudnya. KNMA dan KN signal kelihatan. KNMA dan KN signal kelihatan. Di codingnya sekali lihat. Bisa digeser diatur. Oke, sudah ya. Oke. Jadi lebih kecil Jadi ini adalah fungsi KNMA ini adalah untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan harga MA pada candle tertentu, gitu. Lalu dia panggil di sini, ya. Lalu dibuat namanya PMA, maksudnya price MA gitu. Itu kan nama variabel terserah aja sih. PMA ini harga MA. Lalu di sini if arah sama dengan 1, arah ini dari mana didapat? Nah ini arah QNBB. Nah QNBB fungsi ini if open. Oke, ini arah candle nih. Kalau dia open lebih kecil berarti bullish ya. Kalau open lebih besar berarti bearish ya. Jadi arahnya ini di sini, arah candle berarti ya.
Nah, jika arah candle sama dengan 1, berarti dia bullish candlenya. Lalu dibuat logika lagi sini. If harga MA-nya lebih kecil dari open, harga open, shift-nya ya tergantung dari setting di sini. Gitu. Jadi jika harga MA di bawah dari open candle itu dan harga MA lebih besar dari low dari candle itu, maka lihat satu, kayaknya dia bentuk candlenya ini begini ya, bullish. Nah, ada ekornya gitu ya, ada kepala ekornya. Jadi yang sedang dicari itu adalah sebuah MA di mana dia harus di bawah dari opennya dan harus di atas dari low-nya. Jadi yang memotong begini. Kalau memotong begini, maka inilah signal untuk buy. Kira-kira seperti itu. Dipahami ya? Nah, saya masih belum paham tuh kalau dia pemotongan begini berarti cari low-nya ya suhu ya. Nah, nggak dari logika itu. Ada kan candle naik ini yang biru, candle turun yang merah nih. Iya. Oke. Jadi yang dibuat di sini kan di Keynes signal ini kita mulai dari awal ya, arah. Nah, dia mau cari arahnya. Nah, arahnya itu maksudnya bullish apa bearish. Jadi kalau dia bullish, dari mana kita tahu itu? Karena ini dari fungsi ini kan, INBB ini dia. Iya. Ya. Jadi dia mencek bullish apa bearish. Kalau bullish ditandai dengan 1, hasilnya 1, angkanya 1 dan bullish. Maka disebutlah logika di sini. Jika arah sama dengan 1. Jika arah sama dengan 1, berarti jika bullish maksudnya. Jika bullish, maka ceklah harganya. Apa harga MA di mana? Apakah harga MA di bawah atau sama dengan candle ini? Berarti persis di sini boleh atau di bawahnya. Ini garis MA-nya kan? Iya. Dan juga harus garis MA itu harus di atas low-nya. Nah, ini low-nya. Nah, jadi garis yang sedang diharapkan itu adalah garis yang begini, yang memotong ekor dari candle. Kalau itu terjadi, maka dia adalah signal 1. Nah, ini nih ada juga nih keterangan. Apakah MA cross ekor? Nah, apakah MA cross ekor? Kalau 2, nah kalau harus lebih besar dari open. Lebih besar dari open berarti di atas nih. Dan lebih kecil dari, ini salah, ini harusnya high. Iya, ini high. Oh, ya benar. High. Nah, gitu. Iya, suhu. Nah, gitu. Kalau dia cross-nya body, berarti saya pakainya close ya, suhu ya? Ya, terserah mau close body berarti antara open dan close. Gitu. Antara open dan close ini saya buat NN berarti ya. Misalnya masih N lagi. Open N. Jangan ke situ. Jangan ke satu-satu itunya. Oh, jangan satu-satu. Jangan ke satu-satu bertanya. Kalau Bapak masih bertanya open lalu N. Oh iya. Menurut saya sih sabar aja untuk bermain di kelas SD ya. Oke. Itu sih. Karena nanti selalu ribet gitu. Maksudnya ada coding kita tapi kita nggak paham sebenarnya artinya. Nanti kalau misalnya tahap di SD itu kita mau belajar dasarnya sehingga biarin aja lambat. Tetapi nanti kita bisa cepat, gitu. Iya. Gitu sih. Oke, yang di sini sih saya udah paham sih, Su. Nah, makasih. Oke, yuk. Boleh stop share. Nah, bagaimana cara apply template ini tadi? Chart apply template. Nah, ini kan. Chart apply template, chart ID-nya 0, yaitu sekarang, lalu namanya, apa itu namanya? Berarti kalian sudah buat template sebelumnya, dan buat namanya, lalu udah apply di sini. Apakah bisa menyimpan template? Saya nggak tahu ya, bisa nggak pernah coba sih. Oh iya bisa nih, save template. Jadi save, ya bisa. Jadi yang sekarang kita buat jadi template. Tapi kalau misalnya memasukkan indikator ke chart, saya nggak tahu ya. Apakah
Apakah bisa? Chart, indikatornya mendapatkan indikator di chart. Set. Nggak tahu, saya belum pernah cek itu. Icon EA bisa diganti warna nggak, Pak? Nggak bisa diganti. Tapi kalau kita mau hilangkan itu bisa, yaitu kita setting chart set, banyak nggak? Chart set, seperti biasa lah. Dapatkan aja informasinya di sini. Foreground kayaknya diubah atau apalah gitu. Bisa. Jadi kita hilangkan warnanya, kita hilangkan itu tulisan ini, di sebelah kiri juga kita hilangkan tulisan, maka ya udah kita tulis nama EA-nya di mana saja. Untuk mendapatkan nama EA adalah apa ya? Expert apa ya? Lupa saya sudah. Expert name lah pokoknya. Tapi bisa juga dapatkan kali dari sini. Get string kali. Itu apa? Sudah lupa saya. Sudah lupa saya namanya. Tapi ya semua bisa dicari aja, cari nama untuk mendapatkan nama expertnya. Oke. Jadi begitu pelajaran kita SMP. Tugasnya tadi adalah untuk membuat 3 garis itu, membaca indikator zigzag, lalu membuat garis support dan garis resisten. 2 untuk support, 2 untuk resisten, dan masing-masing warnanya berbeda. Sekalianlah dibuat di garis itu berapa jaraknya ke harga yang sedang running. Berarti kalau ke support berarti harga as, kalau ke resisten dia harga as, kalau ke support dia harga bid. Sehingga di garis itu sementara harga bergerak, maka bisa kelihatan berapa pips dia ke garis itu. Gitu. Nah, dipahami tugasnya kan? Bisa dipahami tugasnya? Indikator zigzag, ya terserah mau settingnya berapa. Oke. Lalu nanti ada trend line dari sini sampai ke ujung. Sampai ke ujung. Lalu di garis ini ada harganya lah, ada harganya ya. Ada harga di garis ini dan juga berapa pips. Oke. Running price. Maka ini ada kombinasi membaca indikator dan juga mengaplikasikan object create. Ini maaf, variabel shift belum terpointer. Apa itu maksudnya ya? Saya kurang paham. Oke, jadi demikianlah kelas kita. Oke, yang tadi ya share screen. Oke. Oke, demikian kelas kita, teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di kelas ini. Semoga pelajaran yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga kita semua ini jadi pembawa kebaikan ya. Kita selalu bicara jujur dan terbuka. Ya, kita nggak mesti selalu benar, tapi kita bisa selalu menguji informasi dan membagikan hanya informasi yang baik lah dengan maksud yang baik. Dan semoga juga kita bisa saling bantu di grup ya. Misalnya ada yang bertanya, kalau ada waktu untuk membantu ya silakan membantu. Ya demikian pelajaran yang bisa sampaikan. Semoga sehat-sehat selalu ya teman-teman. Salam coding lah barangkali. Kalau profit ya terserahlah masing-masing. Nanti kalau ada salam sehat. Ya, terima kasih. Kalau ada yang diharapkan mau studi kasus, oke silakan ya. Tapi studi kasus ke coding, jangan ke ini ke profit ya. Oke. Demikian saya izin stop share screen. Oke, selamat siang, goodbye.
Mas Evan ada di grup kan ya?